Satu, siap, gerak. Berita. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Sehat semua? Oke, sekarang disiapkan dulu bukunya, matematikanya dikeluarkan dulu. Sebelum PTS matiknya sampai apa? Masih ingat nggak? Persamaan kuadrat. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang ketiga. Kalau kemarin sudah persamaan kuadrat, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Sambil dibuka LKS-nya boleh pakai sambil diperhatikan timernya ya. Perhatikan dulu ya. Pada hari ini pembelajarannya nanti akan berkelompok. Tapi nanti diperhatikan dulu materi yang akan saya sampaikan. Nah, tujuan pembelajarannya itu nanti diharapkan siswa dapat mengetahui definisi dan syarat dari fungsi kuadrat. Terus yang kedua, dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Nah, kita mengingat kembali materi persamaan kuadrat. Ada yang masih ingat bentuk umum persamaan kuadrat? Siapa nazar ya? Apa? AX kuadrat plus BX plus C kuadrat. AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. A di situ koefisiennya siapa? Koefisien dari X kuadrat. Kalau B koefisien dari X. C itu apa C? Konstan. Dan sekarang kira-kira kalau fungsi kuadrat bentuk umumnya seperti apa? Y sama dengan Y sama dengan? itu. Betul. AX kuadrat plus BX. Sekarang pengertian fungsi kuadrat. Ada yang tahu fungsi kuadrat itu apa? Di dalam persamaan kuadrat, pangkat tertingginya berapa? Kuadrat. X kuadrat berarti pangkat 2. Fungsi kuadrat juga berarti pangkat 2. Nah, jadi fungsi kuadrat itu adalah fungsi polinomial yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Boleh dicatat dulu boleh, sambil dicatat dulu. Nah, tadi bentuk umum fungsi kuadrat apa tadi? Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Atau dapat dituliskan karena fungsi berarti dapat dituliskan apa? Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, syaratnya itu nilai dari A, B, C itu adalah bilangan asli. Bilangan asli mulai dari berapa? Kalau negatif masuk bilangan asli enggak? Masuk. Jadi bilangannya boleh negatif, boleh positif. Kelihatan nggak dari belakang? Sampai enggak? Udah ya? Ingat-ingat bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, sekarang dari 4 nomor yang merupakan fungsi kuadrat yang mana? Nomor berapa aja? Nomor 2 sama? Kenapa kok 1 sama 3 bukan fungsi kuadrat? Pangkatnya 3 sama 4. Karena pangkat tertingginya berapa tadi kalau fungsi kuadrat? 2.
apakah dia juga melengkung? Jembatannya juga? Nah, lintasan yang melengkung namanya apa? Kurva apa? Parabola. Ya. Nah, jadi bentuk dari grafik fungsi kuadrat itu kurva parabola. Ada yang melengkungnya ke atas, ada yang melengkungnya ke bawah. Sampai sini paham? Masih bisa diterima? Nah, sekarang tadi udah tahu bentuk grafik fungsinya. Sekarang bagaimana langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, bisa disimak itu video ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menggambar grafik fungsi kuadrat, tetapi kita menggunakan bantuannya adalah tabel. Mari kita lihat. Nah ini teman-teman, suatu fungsi f seperti ini, x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 memiliki domain itu data asal. X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya teman-teman. Kemudian di sini ada pertanyaannya, gambar grafik fungsi kuadrat tersebut tentukan membuat nol fungsi, titik potong sumbu simetri, koordinat titik balik, dan nilai minimum fungsinya. Baik teman-teman, kita akan cari satu-satu. Di sini adalah nilai, berarti nanti ini semua nilai. Ini ada nilai y, berarti di sini semua nanti nilai y. Kemudian di sini ada y, berarti nanti hasilnya di sini berapa dan berapa dibuat satu titik koordinat. Nah sekarang kalau dia di sini 0 dari mana? Nah ini dia dari sini domainnya. Ketika x-nya 0 kita masukkan substitusikan ke persamaan ini, dia hasilkan 8, maka y-nya di sini saya tulis 8, titiknya di sini 0,8. Lalu di sini ketika x-nya 1, ini kita masukkan di sini teman-teman, kita substitusikan x1, jadi 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 tambah 8, dapatkan 3. Maka di sini saya tulis 3 y-nya. Nah ini titik koordinatnya ini seperti ini, 1,3. Nah x-nya 2. Kita masukkan, kita substitusikan. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nah di sini 2 pangkat 2 dikurang 6 kali 2 tambah 8 itu hasilnya 0. Ya teman-teman ya. Maka di sini saya tulis 0, di sini 2,0. Kemudian di sini x-nya 3, kita substitusikan 3 di sini. Jadi 3 kuadrat, di sini 6 kali 3. Hasilnya di sini 6 kali 3 tambah 8 kan negatif 1, maka di sini saya letakkan negatif 1. Di sini titiknya 3, negatif 1. Ketika x-nya 4, kita substitusikan. Dia di sini perhatikan. Ketika dia x-nya 4, berarti 4 kuadrat dikurang 6 kali 4. Hasilnya adalah 0. Nah, kita letakkan 0 di sini teman-teman. Ya, kita letakkan 0 di sini. Maka di sini 4,0 ditulisnya. Ya, 4,0. Kemudian ketika x-nya 5, nah ini kita substitusikan di sini, dapatkan 3, maka kita tulis 3 di sini. Maka koordinatnya adalah 5,3. Di sini 6. Maka di sini kita substitusikan 6 kuadrat dikurang 6 kali 6 ditambah 8. 6 kuadrat 36 dikurang 6 kali 6 ya 36. 36 dikurang 36 kan hasilnya 0. Habis. Maka tinggal 0 tambah 8. Maka di sini hasilnya 8. Maka di sini titiknya koordinatnya 6,8. Nah dari tabel ini teman-teman kita bisa ambil titik koordinatnya. Ini semuanya kita ambil. Ya, saya jadikan satu seperti ini. Lalu 0,8 titiknya saya ambil 0,8 itu di mana posisi? Di sini. 1,3 ada di sini. 2,0 berarti di sini. Kenapa kok 2,0 di sini? Berarti x-nya itu berada di 2, y-nya itu 0. Lalu negatif 3,1. Berarti x-nya 3, y-nya negatif 1. Berarti posisi di sini. Nah itu ya. Lalu 4,0 berarti x-nya 4, y-nya 0.
Berarti di sini 5,3 berarti X-nya 5, Y-nya 3. Lalu 6,8 di sini 6, berarti di sini 8 di sini. Setelah itu kita hubungkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadilah grafik fungsinya seperti ini. Terlalu cepat, perlu diulang tidak? Sudah paham ya? Oke, informasi apa yang kalian dapat dari video tadi? Ada yang berani mengungkapkan tentang apa video tadi? Cara menggambar. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tengahnya. Oh, berarti harus menentukan daerah asalkan atau domainnya, nilai x-nya. Nah, berarti yang pertama membuat tabel kan tadi dengan membuat hubungan nilai x dan y. Terus yang kedua apa? Mencari nilai x dan y sehingga membentuk pasangan urutan. Tadi titiknya kan x, y. Yang ketiga apa setelah dapat titiknya? Menggambarkan titik ke bidang koordinat. Ya, terus habis digambar sudah semua digambar terus ya baik. Dihubungkan disambung. Tulis dulu. Lanjut aja ya. Jadi bentuk fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Kira-kira pengaruh nilai a terhadap bentuk grafiknya seperti apa? Kalau minus ke bawah, kalau nggak minus ke atas. Oke, sekarang mendingan kita bentuk kelompok aja. Ya. Kalian tugasnya menyelidiki apa sih pengaruh dari nilai a terhadap bentuk dari grafik fungsi. Jadi nanti ibu akan bagi menjadi 5 kelompok ya. Acak aja ya. Ya. Nanti berhitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 2, 4, 5. Oh, 3, 4, 5. 5. 2, 3, 4, 5, 1, 2. Kelompok 1. Ayo, kan kelompok 1 tadi yang jadi 1. Oke, kelompok 1 nanti di sini ya. Ya, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 siapa aja? Oke, kelompok 2 di belakang kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3 di tengah sini ya. Kelompok 4. Kelompok 4 di sini. Kelompok 5 di sana. Kelompok 3 tanda suara ya. Kelompok 4 lagi. Tanpa ada suara ya, tanpa ada suara.
Grafiknya itu kan ditempelkan di kertas tak turun. Iya, ada 3 tabel kan. Satu yang berpeta itu satu grafik. Jadi nanti ada 3 grafik kan. Dinamakan paham? Itu nanti ada pertanyaan dan juga kesimpulan. Nanti kalian tuliskan kesimpulan yang kalian dapat di situ. Iya, bisa boleh bekerja, boleh berdiskusi, tapi tanpa terdengar kelompok sebelahnya ya. Bisik-bisik. Oke, silakan berdiskusi, boleh. Sampai 11.30 ya. Sampai 11.30. Bisa. Ada yang butuh spidol? Kalau mau gambarnya ke semua boleh. Penggaris ada yang butuh? Ya, apa tak salah tuh. Penggaris pulang ada 3, sampai ada 3. Iya kan, kecewa terbayar. Yang dulu spidol bisa maju ke depan ya?
Tabel pertama 0,0 sama 1 2,4 3,9. Kelompok lain sama grafiknya terbuka kemana? Terbuka ke atas. Oke, yang tabel kedua kelompok 2 titiknya ketemu berapa aja? Ayo bagi iya, itu 1, negatif 1. Iya. 0,0, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 2, negatif 4, 3, negatif 9, 3, negatif 9. Ada yang berbeda sama yang lain? Sama semua? Oke, grafiknya terbuka kemana? Kenapa terbuka ke bawah? A-nya kurang dari yang tabel ketiga dari kelompok 5 titiknya berapa aja? Kelompok 5 tabel ketiga titik pertama berapa ketemunya? Negatif 3,18. Yang kedua negatif 2,8. negatif 2,8. Yang ketiga Negatif 1,2. negatif 1,2. Yang keempat 0,0. 1,2. 1,2. 2,8. 3,18. 3,18. Grafiknya terbuka ke? Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa kalau A lebih dari 0 grafiknya terbuka kemana? Kalau A kurang dari 0. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang akhir, yang nomor terakhir? Yang keempat, pertanyaan keempat. Ibu, ini dia, kelompok berapa? Keempat. Iya, pertanyaan keempat coba dibaca. Grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat sama 0 parabol. Nah, yang kedua ke atas. Dan perbedaannya grafik Y X kuadrat lebih lurus daripada grafik Y. Lebih lurus sama lebih lebar. Oke, kita lihat. Lihat di sini. Kira-kira Y sama dengan X kuadrat sama Y sama dengan 2X kuadrat. Lebih lebar yang mana? Y sama dengan X. Jadi tadi Nazar bilang benar apa salah? Gak tahu. Benar. Separuh saja. Oke, kesimpulannya berarti apa? Ada yang bisa menjawab kelompok mana? Kesimpulan. Kelompok 1, kelompok 3. Yuk, kesimpulannya apa? Jika A lebih besar daripada 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Terus yang kedua. Jika A lebih kecil daripada 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Ya, kemudian. Jika A lebih besar seluruh daripada siswa 0 yang dan nilai beragama makin Islam untuk besar, sejelas maka grafiknya akan semakin berlebar. tugas Jika A ajar lebih kecil kelas daripada 0 dan 9B nilai A kelas makin kecil, Abiyah maka untuk grafiknya akan semakin sekedar mengecil atau berubah. menggunakan alat ukur. Terima kasih. Semakin lebar atau semakin Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, jika A lebih dari 0, tadi grafiknya terbuka ke atas. Kalau A kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Yang kemudian lagi ya. Jika A lebih dari 0 dan A semakin besar, maka grafiknya akan semakin lebar. Kemudian kalau A-nya kurang dari 0 dan A semakin kecil, maka grafiknya akan semakin melebar juga. Kan sama. Kalau ini kan positif, berarti kalau negatif kan kebalikannya kan. Enggak.
ada masih berarti. Oh iya, Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Grafik fungsi kuadrat. Bisa dipahami pelajaran hari ini? Sekarang saya punya hadiah buat kalian. Ya, tugas kerjaan secara individu ya. Tadi kata kelompok. Iya, dikerjakan di rumah ya. Iya, besok bisa dikumpulkan. Satu malam aja kok besok ya dikumpulkan. Oh istirahat, besok di Jumat ya. Berarti istirahat. Besok di aula. Saya akhiri sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.